Jadi gimana? Sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi yang merdeka seolah hanya bangsanya saja. Sementara anak-anak kita masih terpenjara oleh sesuatu yang tidak pernah mereka pilih. Korupsi. Setiap angka yang hilang dari anggaran pendidikan bukan cuma uang yang raib. Satu kursi belajar yang dibiarkan kosong. Satu atap kelas yang terus menetes. Dan satu mimpi yang perlahan patah. Di balik layar ini, kita melihat berita demi berita, kasus demi kasus. Tapi di balik semua headline ini, ada wajah-wajah kecil yang tak pernah masuk televisi. Anak-anak harus belajar sambil menahan panas, atau bahkan menampung air hujan di ember yang mereka letakkan di tengah kelas. Anak-anak yang membawa mimpi besar, tapi sekolahnya bahkan tak mampu melindungi mereka dari angin. Korupsi bukan sekedar melukai negara. Ia merampas masa kecil. Ia memperlambat langkah masa depan. Ia membuat anak-anak bertanya, "Kenapa sekolah kami begini? Salah siapa?" Dan pertanyaan itu, pertanyaan yang tak seharusnya keluar dari mulut seorang anak kecil. Kita bilang pendidikan adalah kunci. Tapi bagaimana cara mereka membuka pintu kalau kuncinya saja tidak pernah sampai ke tangan mereka? Indonesia mungkin sudah merdeka dari penjajah, tapi pendidikan kita masih dijajah oleh ketamakan, oleh tangan-tangan yang mengambil tanpa peduli bahwa yang mereka curi adalah masa depan. Sebelum kita menuding kemana-mana, mungkin kita bisa mulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk berkata jujur, menolak gratifikasi sekecil apapun, dan tidak menormalisasikan yang penting dapat bagian. Karena perubahan besar mulai dari langkah yang paling kecil. Mungkin kemerdekaan yang sebenarnya bukan ketika kita bebas dari penjajah, tapi ketika anak-anak kita bebas dari ketidakadilan. Korupsi bukan hanya merusak bangunan, ia merusak harapan. Dan harapan itu adalah hak setiap anak Indonesia. Jadi, kalau masih bertanya, salah siapa? Jawabannya, mulai dari pilihan kita untuk tidak berkata diam.